Hari ini berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman Allah dan memelihara dalam hidupnya tiap hari. Haleluya. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sidang pergabungan keluarga besar keluarga besar Nebuasa yang dihiburkan oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak-bapak, saudara orang beriman, tentunya bahwa kalau kita sementara ada di tengah duka yang seperti ini, pasti ada banyak percakapan dan komentar. Percakapan karena itu orang sakit, itu pokok pembahasan biasa di situ. Percakapan karena dia mati kaget juga demikian, itu menjadi bagian pembahasan. Tetapi apabila kalau yang mati itu dia berusia di atas 70 tahun, maka dia percakapan berbeda dengan model kematian yang lain. Orang pasti akan ngomong, terlalu luar biasa ya, Bapak tua hidup begini lama tahun, 1938. Itu potong belum ada, belum terencana juga. Papa mama juga belum sepakat 1938. Karena kalau dihitung 1938 sampai ke 2021, maka usia almarhum kurang lebih 82 9 bulan 15 hari. Orang akan mempercakapkan usianya, umur panjang kotong pasti sampai yang begitu. Ada amin kok? Amen. Jangan tegang kalau di tenda duka Bapak Mama. Siapa mau hibur yang di dalam? Amin. Amin. Pasti semua orang akan membicarakan hal yang sama, luar biasa sampai usia yang kesekian. Pasti ada juga yang akan bilang 12 tahun dia dapat bonus darbak tua di atas. Amin. 12 tahun dapat bonus. Bapak Mama, Pak Saudara orang beriman, sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Penelitian ilmiah manusia mati berkisar 68 sampai dengan 74. Tetapi tentunya batasan Alkitab 70 tahun. Jika kita kuat kata firman Tuhan 80 tahun. Selebihnya dilanjutkan kata firman Tuhan tadi, kebanggaan dan kesukaran. 70 sampai 80 itu tahun son enak. Kesukaran dan penderitaan. Itu berarti bahwa Alkitab memberi batasan di hidup orang. Bukan karena faktor usia atau dia harus mati usia itu. Tetapi dalam hal ini batasan Alkitab bahwa dalam kekuatan fisiknya sudah tidak kuat lagi. Sudah tidak kuat lagi berarti belum mati. Jangan sampai kotong pung statement bilang 70 80 ini sudah kuat. Mama berdoa banyak-banyak 70 80. Anak-anak berdoa banyak-banyak 70 80 ini. Alkitab yang bilang. Yang dimaksudkan adalah secara fisik tidak kuat lagi. Tetapi bukan berarti batasan umur untuk mati. Bapak Mama, Pak Saudara, sidang pergabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, itu berarti bahwa tidak ada umur yang membatasi hidup manusia, terkecuali kalau mati. Tidak ada umur yang membatasi hidup manusia kecuali mati. Mati berarti bahwa orang sudah tidak bisa lagi bertambah umur, tidak bisa lagi melanjutkan hidup, tidak bisa lagi berrutinitas,
tidak bisa lagi mengalami kehidupan sebagaimana seharusnya. Bukan karena ukur. Bapak-bapak, saudara orang beriman, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Akan tetapi tentunya yang saya katakan tadi bukan tanpa alasan juga. Jika batasan umur manusia menurut Alkitab, menurut Mazmur, hidup manusia 70 tahun. Dan memang kalau omong 70 tahun dan 80 tahun populer. Semua orang hanya akan omong, iya 70, 80 tuh sengsara. Semua orang pasti akan omong begitu. Dan itu populer. Dia lebih viral daripada media sosial. Lebih viral. Terlebih-lebih dalam kalangan gereja. Itu lebih populer. Kita akan kasih ingat-ingat tuh. Kotong hidup hanya 70 sampai 80. Tetapi sesungguhnya perkataan Musa dalam Mazmur 90 yang kita baca pada sore hari ini, pada bagian ayat yang ke-10 sebagai dasar. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lejak. Populer karena dipandang sebagai usia bonus. Apakah benar demikian? Ada orang yang belum sampai usia begitu justru mati. Bapak saudara orang beriman, apakah benar demikian? Ada 2 sampai 3 hal yang saya catat. Yang pertama, mari kita kembali melihat dalam Mazmur. Tentunya bahwa Mazmur ini ditulis dalam syair puisi berupa nyanyian ratapan, keluhan isi hati, nyanyian ziarah. Sebagai ungkapan sang pemazmur dengan emosionalnya yang luar biasa. Bukan karena soal usia, tetapi bisa juga bahwa ini merupakan nubuatan. Kenapa saya bilang nubuatan? Sekarang itu kalau batas umur sampai 70, kotong lihat semua top. Benar, Bapak Camat, tua umpung peot. Kalau masuk itu usia, ada amin kok yang di sebelah sana. Masuk usia itu tanda. Dia penggigi dong sana, ada Nescafe. Oh, oke. Begitu kalau panggil Papa. 5 kali baru dia Tono. Bukan itu saja. Sebentar kalau kita taruh di kunci di belakang rumah sana dicari keliling, tuduh semua orang macam-macam yang ambil toh. Karena itu masa-masa usia dia banyak menyimpan. Amin dulu yang sudah tua dong. Kalau begitu jalan pasti diminta orang tuntun. Raba-raba, mata semakin kapur, penglihatan semakin berkurang. Dan itu memang benar. Di waktu-waktu sekarang, ini nubuatan 70 sampai ke 80. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jalan justru kuat lega mata. Nanti raba sudah ujung kaki jempol itu bab mama mulai dingin. Itu kita bilang ini usia sampai. Amin ko. Amin. Beta pun penaturan biasa amin paling kuat. Yang kedua, tentunya bahwa Mazmur ini merupakan doa Musa yang sebenarnya. Doa Musa yang sebenarnya. Bukan soal batas umur manusia. Tapi Musa sementara menggambarkan, membandingkan antara kebesaran Allah yang hidup dan yang memberi kehidupan. Dan juga kita manusia yang penuh kehinaan dan kefanaan. Musa menggambarkan keberadaan kita. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga, ayat yang kelima, dan sampai ayat yang keenam, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Musa menggambarkan di sana kita hanyalah debu.
Tetapi dilanjutkan bahwa seperti mimpi. Yang tak kunci kau bangun begini. Sun ada lain. Seperti rumput yang begitu pagi dia bertumbuh, tetapi ketika petang lisut dan layu, tidak ada yang dapat dibanggakan. Karena itu jangan waktu masih kuat bilang au. Nanti kalau begitu sudah teb. Karena siapa mau tolong? Bapak Mama, saudara orang beriman, itu arti bahwa kehidupan, masa hidup manusia begitu singkat. Kau bilang umur panjang. Tetapi Musa mengingatkan bahwa keterbatasan dan kefanaan manusia itu pertanda bahwa manusia begitu terbatas dan hidup begitu singkat. Hidup terlalu singkat. Hidup manusia terbatas, tidak berdaya di hadapan penciptanya. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang lebih berkuasa. Manusia lemah dan terbatas. Dalam hal ini manusia tidak dapat disandingkan dengan Allah. Tidak dapat disandingkan dengan Allah. Karena itu Musa melalui Mazmur ini mengajak kita menghitung setiap detik berlalunya waktu hidup kita. Mempergunakan hari-hari hidup dengan hati yang bijaksana. Bukan pakai gampang-gampang seenaknya. Masih panjang. Kan waktu kasih waktu 70 sampai 80. Kotong belum sampai di situ. Bapak saudara sedang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Kenyataannya bahwa kenapa sehingga Musa menegaskan dalam Mazmur ini. Karena kita harus lebih bijaksana. Kita harus lebih bijaksana dalam menghitung hari-hari hidup, dalam memakai hari-hari hidup. Musa menegaskan jauh sebelum itu. Seseorang melakukan riset Bapak Mama atau penelitian. Saya datang dari penelitian, sudah lama sudah jadi ilmuwan. Untuk menghitung bagaimana orang menghabiskan hidup selama 70 tahun umurnya. Penelitiannya, selama masa sampai dengan 70 tahun, kalau kita hitung, maka kita akan mempergunakan 23 tahun waktu untuk tidur. Itu berarti waktu tidur paling banyak. Kalau orang timur ini waktu tidur paling banyak. Tep. Tetapi hasil penelitian bilang 23 tahun kalau dihitung. Sepanjang kotong masa hidup, kotong pakai ada 23 tahun kotong pakai untuk tidur. Itu berarti dalam kotong tidur kalau dihitung 100% ada 23,9% kotong pakai hanya untuk tidur. Bukan tidurlah selagi hari siang, tetapi bekerjalah, pakailah waktu sebaik-baik mungkin selagi hari masih siang. Yang kedua, kalau dihitung sepanjang 70 tahun, kita pakai waktu sebanyak 16 tahun untuk kita bekerja. Waktu tidur lebih banyak dari waktu kerja. Kalau omong bilang waktu kerja lebih banyak dari waktu tidur, boy. Atau ini apa Mbak? Tep. Hanya 16 tahun. Dalam masa 70 tahun kita pakai untuk tidur. Karena itu hanya ada 22,8% dari 100% kotong pakai itu waktu untuk kerja. Yang ketiga, minta maaf, beta tanya dulu, lama aku cepat. Pas kok Bapak. Jangan beta terlalu lama lah. Yang ketiga, itu ada 100 beneran. kalau 16 tahun kita pakai untuk kerja, dari 70 tahun itu maka ada 8 tahun kita pakai untuk nonton.
nonton TV, nonton media sosial, nonton Facebook, nonton YouTube, nonton yang baik, nonton sound baik, baku nonton orang. Itu 8 tahun. Karena itu kotong seperti waktu belajar begitu kotong. Nonton saku dia mau bikin apa sih? Kotong baku nonton saku nanti baru kotong lihat. Dihitung secara keseluruhan ada 8 tahun. Itu berarti 11,4% yang kotong pakai untuk nonton. Yang keempat, dari 70 tahun hanya ada waktu 6 tahun kotong makan. Waktu tidur itu lebih panjang daripada waktu kotong makan. Iya. Karena ketika dia makan, dia akan berpikir makan cepat supaya bisa tidur, makan cepat supaya bisa kerja, makan cepat supaya bisa bikin ini dan bikin itu. Waktu untuk makan terlalu tergesa-gesa. Tetapi jangan tanya mama-mama yang di dapur, dia pun memasak lebih dari yang tadi 6 tahun karena lebih lama dari orang makan. Amin, kau mau? Waktu untuk makan 6 tahun. Itu berarti ada 8,6% yang kotong pakai dari 100% kotong hidup selama masa 70 tahun. Yang keenam, waktu untuk bepergian dan jalan-jalan. Yang jalan-jalan ini yang mesti tanya jalan pi mana? Jalan pi yang son baik, kok jalan pi baik pun. Traveling ini jalan rame-rame, kok jalan sendiri. Atau jalan-jalan di tempat. Atau jalan maju pi muka, kok jalan maju pi belakang. Mesti tanya bapak. Lalu tentunya bahwa sepanjang 6 tahun, kurun waktu 6 tahun orang pakai untuk berjalan atau bepergian. Itu berarti kembali ada 8,6% yang kotong pakai dari 100% masa 70 tahun. Yang ketujuh, waktu yang kotong pakai untuk bersantai. Waktu untuk bersantai kalau dari umur sampai dengan 70 tahun, maka waktu yang kotong habiskan ada 4,5 tahun, 4,5 tahun. Kotong pakai untuk santai. Jangan terlalu tegang juga dalam hidup. Kalau hidup hanya mau untuk kerja, hidup hanya mau untuk makan, hidup hanya mau untuk jalan-jalan, lama-lama rambut bisa rontok. Belum sampai usia 70 tahun, dia bilang baju jalan duluan. Amin. Kita pakai waktu 4,5 tahun untuk bersantai. Itu berarti bahwa ada 6,5%. Waktu Bapak Camat yang sonde dulu tempat begini. Sana ada waktu untuk bersantai 4,5 sa Bapak. Jangan Bapak dapat puasa. Sama juga dengan Bapak laki yang ada di sana. Hanya 4,5 kau bisa pakai untuk bersantai. Apalagi kalau urus masyarakat, urus banyak orang. Yang kedua, dari usia 70 tahun, waktu untuk sakit. Jangan bilang soal sakit. Ada sakit ringan itu yang pilek sa flu, babato, panasnya turun. Waktu untuk sakit secara keseluruhan ada 4 tahun di mana orang akan mengalami sakit, entah itu sakit ringan atau sakit berat. 4 tahun semungkin kok sepanjang tahun dia hidupnya sakit terus, neno namen. 4 tahun sakit. Syukur-syukur yang pas nanti kalau sudah sampai 70 tahun berarti sakit. Yang ke-9, waktu untuk berpakaian atau berias atau berdandan, bikin bagus-bagus ini diri, supaya kalau orang lihat nah, oh atuni lo atunin sa leko. Jangan kau begitu kalau datang, hai siapa tuh kucing itu? Waktu untuk berdandan untuk berpakaian hanya 2 tahun. Saya mungkin tiap-tiap hari ini mama pun kerja bapak tapi fashion dulu
na mama kotong piko pengadilan nih sontahan lagi mampu. Hari-hari ganti baju jalan terus, ganti bibir merah jalan terus. Aduh minta maaf sama mama, tapi itu satu kebutuhan. Tapi ingat bahwa secara keseluruhan kalau gotong itu hanya ada 2 tahun. Sampai lu bikin dandan Ju. Ketika dia menciptakan atau menjadikan manusia, dia bilang leko baik. Kalau kau dibilang isong baik, jadi ini kalau besok nah, suruh dia bilang dandan bikin baik rupa, piko rebonding rambut, minta maaf yang rebonding rambut di salon dulu. Kita hanya pakai 2 tahun untuk mendandani diri. Itu berarti hanya ada 2,8% untuk mendandani diri. Dari 70 tahun yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Belum sampai 70, masih ada sisa. 0,5 tahun. Tidak sampai 1 tahun. 0,5 tahun orang anggap itu waktu untuk beribadah, untuk bergaul dan hidup intim dengan Tuhannya. Hanya 0,5. Kita jangan ngomong kosong. Hanya ada 0, karena mau pergi gereja saya pikir 2 kali lipat. Mau jalan mah ini hari mau siap ini TV terus. Ini jam 2 tinju. Aduh, bapak-bapak jangan tersinggung Mama-mama apa lagi? Pakaian ada tumpuk nih. Tahu teh, waktu pun anak mantu pun cucu dong. Itu sih mesin cuci 10 jari. Sudah ada waktu untuk Tuhan. 70 tahun kita hanya pakai 0,5, artinya bahwa sudah sampai 1 tahun juga, sudah sampai setengah tahun juga untuk orang hidup dan bergaul dengan Tuhan. Itu berarti bahwa hanya ada 0,7% saja yang Tuhan punya. Semua kotong kasih 0, karena semua oke 0, begitu tanya oke 0, karena semua serba oke. Bapak saudara, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau yang kotong pakai waktu tadi dengan takaran atau riset, apakah yang kita buat selama hidup? Apakah kita sudah hidup bijaksana? Apakah hidup ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah sesuai dengan yang seharusnya sebagai pemberi hidup? Mungkin ada yang berpikir nanti saja, mau bikin ini dan itu nanti saja. Kita akan melakukannya karena waktu masih panjang. Kita pasti akan omong begitu. Masih ada kesempatan. Betul sampai 70 tahun ataupun 80 tahun. Waktu masih terlalu panjang. Ingat benar bahwa kita memang punya waktu. Tetapi perlu diingat lagi bahwa kita bukan pemilik waktu. Kita bukan pemilik waktu. Hidup manusia ada batasnya. Dan batas hidup manusia adalah kematian. Setiap orang akan menuju ke rumah Bapa untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Korintus bilang baik atau jahat. Bapak saudara orang beriman, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Keluarga besar keluarga besar Nebuasa, rumpun keluarga terkait. Mama, semua anak-anak, menantu, cucu dan cece. Tentunya bahwa almarhum telah melewati batas dan telah kembali kepada sang pemilik waktu untuk mempertanggungjawabkan sepanjang kehidupannya di dunia. Tentunya bahwa dalam waktu kurang lebih 82 dia telah menyelesaikan pertandingan imannya dan juga pergumulan bahkan mempersiapkan waktu di mana Tuhan akan memanggilnya pulang kembali ke surga semaut. Dia telah mempertanggungjawabkan dalam waktu-waktu yang telah dilewati.
kita yang masih ada, entah itu keluarga yang ditinggalkan, ataupun kita sekalian sidang perkabungan yang ada di tenda duka ini, masing-masing kita juga akan kembali ke sana dengan waktu Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, baik atau jahat. Dalam hal ini, ingat, orang mati bukan karena usia atau umur panjang, tetapi tentunya bahwa umur panjang adalah berkat dan umur pendek adalah anugerah. Sekali lagi di akhir perenungan ini, umur panjang adalah berkat dan umur yang singkat adalah anugerah. Saya mau menyampaikan satu ilustrasi bagi kita sekalian sebelum saya mengakhiri perenungan ini. Ada seorang petani yang sangat kaya luar biasa. Ketika masa hidupnya, dia menanami tanahnya dengan hasil yang berlimpah-limpah. Sepanjang tahun dia bekerja tanpa lelah, mempergunakan waktu bahwa yang dipikir bijaksana adalah ketika dia bekerja, tanpa berpikir yang lain karena hidup adalah untuk bekerja. Maka dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Dilanjutkan lagi dia berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak pedang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapkah itu nanti. Demikian Bapak Mawa Saudara, pakailah hari-hari hidup kita dengan sebijaksana, supaya ketika waktunya tiba, kita menyelesaikan banyak hal yang memuliakan Tuhan. Tuhan menguatkan dan meneguhkan keluarga besar keluarga besar Nabuasa, rumpun keluarga terkait, tetapi juga menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, terpujilah nama Tuhan Allah.